pada pagi hari ini topik kita adalah mengenai apa yang disebut dengan variabel, kerangka teori, dan hipotesis. Ya, jadi kita lihat bab ini membahas mengenai konsep fundamental dalam penelitian variabel sebagai bukan hanya penelitian sebenarnya, termasuk juga dalam riset lah. Riset bahasa Inggrisnya, kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya penelitian. Variabel elemen yang dapat berubah nilainya. Jadi variabel kalau ditanya dia bisa berubah nilainya. Kerangka teori sebagai landasan konseptual, ya. Ya. Oke. Ya. Kok. Ya. Nah, kita lihat hipotesis kemarin udah dugaan sementara yang akan diuji. Tiga konsep ini sangat penting untuk merancang riset yang valid dan reliable. Nah, jadi ada tiga tadi itu. Pertama variabel, kedua kerangka penelitian, ya, dan hipotesis. Oke, sekarang kita lihat apa yang disebut dengan pengertian variabel. Variabel adalah sesuatu yang dapat membedakan atau mengubah variasi dari nilai. Nilai dapat berbeda pada waktu yang berbeda untuk objek atau orang yang sama. Jadi kalau kalian diukur sekarang, orangnya juga sama, kamu juga diukur sebulan lagi, tentang pendapatmu itu juga berubah. Jadi variabel itu merupakan elemen kunci dalam penelitian yang memungkinkan peneliti untuk mengukur, menanalisis, dan memahami fenomena yang diteliti. Nah, supaya jangan bingung ya, topik pelajaran kita itu riset. Riset itu artinya ya meneliti gitu ya. Jadi jangan dikira kok aneh ya, enggak. Kita lihat lagi. Jenis-jenis variabel dalam S1 atau D4 ada dua jenisnya yang sering dipakai ya, yaitu variabel dependent atau variabel terikat. Variabel ini adalah tujuannya untuk menjelaskan variabilitas atau memprediksi. Sedangkan berikutnya atau disebut dengan variabel bebas. Nah, ini sering disekali kalau dia variabel terikat itu sering disebut X. Kalau variabel bebas itu sering disebut Y. Nah, ya, jadi itulah yang kita pelajari. Kalau biasa-biasanya, apakah hanya itu saja? Tidak, banyak lagi yang lain. Nah, kita lihat topik yang sekarang ada lagi variabel moderasi. Moderasi ada yang intervensi. Nah, kalau memahaminya, kita lihat saja gambarnya. Ini X, ini Y. Moderasi kemari. Jadi antara X ke Y, dia memberi, kadang-kadang disebut orang memberi, kalau bahasa sederhananya memberi warna atau merubah sedikit. Ya. Kalau kita lihat lagi berikutnya, kalau dia intervensi, berarti ini X ke Y, dia di tengah-tengah, ada Z namanya. Jadi X melewati Z, baru ke Y. Nah, inilah intervensi, moderasi,
Ya, ini kan bahasa Inggris, ini bahasa Inggrisnya. Nah, kita lihat lagi yang selanjutnya. Kedua, ada hubungan timbal balik, ada hubungan asimetris. Jadi kalau simetris itu artinya satu tidak disebabkan atau tidak dipengaruhi yang lainnya. Jadi kalau ini kita gambarkan X tidak disebabkan atau tidak mempengaruhi terhadap Y. Nah, kalau dia kausalitas atau timbal balik, X menyebabkan Y, Y juga disebabkan oleh X. Nah, kalau asimetris itu X menyebabkan Y, tapi Y tidak menyebabkan X. Kalau simetris tadi, X tidak menyebabkan Y. Ya, kalau kausalitas atau timbal balik itu X menyebabkan Y, Y disebabkan oleh X. Jadi dia timbal balik. Nah, yang mana yang sering dipakai orang dalam penelitian atau riset? Orang pada umumnya memakai yang ini. Kenapa orang memakai kausalitas? Kalau bahasa sehari-hari itu disebut dengan kausalitas atau timbal balik. Karena tidak ada di dunia ini yang satu arah, biasanya selalu timbal balik. Makanya di dalam riset selalu hubungan kausalitas yang dipakai. Oke, kita lanjut lagi selanjutnya. Kebanyakan ya, bukan selalu. Karena memang kenyataannya seperti itu. Di dunia ini selalu ada timbal balik. Tidak ada, jarang yang berdiri sendiri. Nah, selanjutnya kita masuk ke namanya kerangka teori. Teori ialah proposisi umum berkaitan untuk menjelaskan hubungan. Nah, teori ini sering sekali orang mengatakan, hanya teori, nggak perlulah itu sama sekali. Teori hanya do. Nah, sering sekali. Bahkan sekarang saya lihat di TikTok sering sekali orang, untuk apa kuliah katanya gitu. Saya lihat itu, untuk apa kuliah katanya. Toh ujung-ujungnya cari uang juga. Lebih baik kita katanya cari uang daripada kuliah. Kenapa? Karena katanya di kuliah itu banyak yang namanya teori. Nah, ya itu yang sering saya lihat di TikTok itu kan anak-anak muda Gen Z. Untuk apa kuliah? Udah nggak usah katanya. Tapi tengok ya, tanpa ada teori tidak ada praktek. Ingat itu. Kalau ada bilang banyak teori, yang penting praktek. Tak ada praktek kalau tidak ada teori. Dari mana dasarnya praktek kalau tidak teorinya duluan diciptakan? Ya, tidak ada. Jarang sekali ada praktek tanpa teori. Nah, sekarang kita lihat selanjutnya di sini dikatakan bahwa elemen utama teori. Teori pertama, bagian dari yang pertama itu adalah elemennya mengenai seperangkat konsep. Kenapa dia seperangkat konsep? Karena tanpa adanya konsep, ya sulit bagi sesuatu untuk berjalan. Nah, dia berupa konstruk. Nah, ini sekarang mungkin kalian belum begitu paham dan gak begitu menganggap ini penting. Ini nanti terutama kalau kita mulai menyusun, sering itu apa yang kita buat dalam
kuesioner. Jadi sering sekali orang menganggap kuesioner itu tidak penting, padahal kuesioner itu semua berasal dari teori. Konstruknya bagaimana susunannya. Nah, selanjutnya teori juga menjelaskan bagaimana hubungannya dan apa tujuannya. Nah, jadi kalau kita menjelaskan atau tujuan hubungannya bukan menurut logika kita atau menurut suka-suka hati kita, semua harus berdasarkan adanya teori. Nah, kita lihat lagi, ada namanya di sini konsep, konstruk, dan proposisi. Nah, kalau hari ini tidak begitu penting, tapi pada saat kita nanti waktu mau riset, kita ditanyakan, apa konsepnya risetmu ini? Nah, ya ditanya, karena tanpa konsep, kalau sehari-hari ada orang bilang bahasanya apa pendorong atau fenomena yang mendasari kamu melakukan riset? Ya, apa konsepnya atau fenomenanya? Nah, ini nanti kalian praktekkan waktu kalian membuat riset, ya. Riset untuk, jadi saya putuskan 2 kali aja risetnya, 1 sebelum mid, 1 sebelum final. Kalau 1 aja 1 semester terlalu sedikit. Jadi 1 riset pemasaran tentang barang-barang di sekitarmu atau di sekitar rumahmu aja, ya. Nanti yang kedua kita pikirkan yang lebih besar lagi, ya. Jadi yang tentang pemasaran benda atau jasa yang ada di sekitarmu itu sebelum meet. Paham ya, sebelum meet itu dikumpul. Nah, dia tidak usah hanya yang sebelum meet itu deskriptif, menceritakan saja. Nanti yang sesudah meet itu nanti ada hitung-hitungan, harus pakai hitung-hitungan. Ya, ini yang sebelum meet hanya kau ceritakan saja, kau amati, kau lihat, kau tanya dan ceritakan, ya. Oke. Nah, yang paling utama di situ adalah ini. Konsepnya atau fenomena yang mendasari apa yang membuat kamu untuk melakukan riset. Nah, ya. Apa yang pertama yang membuatmu tertarik? Kedua ada konstruk, ya. Konstruksi kira-kira bangunannya. Bagaimana mencapai yang kamu inginkan itu. Ketiga ada proposisi, hubungan konsep-konsepnya. Contoh lah ya, kita ambil si Judit, di sebelah rumahnya ada pabrik, bukan pabrik lah ya, IRT, industri rumah tangga, jual namanya Karupo Ubi Budi, KU Budi. Nah, kerupuk ubi Budi ini adalah buatan rumah tangga, produksinya enggak juga besar. Tetapi kerupuk ubi Budi ini sudah berusia sekitar 15 tahun. Mulai dari bapaknya dulu merintis, sekarang anaknya si Budi. Nah, dulu bapaknya Bapak Budi, ini anaknya si Budi. Nah, si Judit ingin melihat. Dia pertanyaan dia, si Judit, pemasaran macam mana atau apa strategi pemasaran yang dipakai KU Budi.
ya, sampai 15 tahun dan karyawannya sudah mulai katakanlah 15 orang ada. Jadi industri rumahan sederhana yang menghasilkan kerupuk ubi, ya. Nah, jadi dari sini dia berarti membuat sebuah konstruk atau konstruksi kalau bahasa orang sekarang ini ya. Jadi apa yang pertama kamu bangun, Judit, kalau kayak gini yang ingin kau buat? Pertama ini dulu, baru ini kau buat dulu. Pertama apa di sini? Di sini tentu kau lihat sejarah. Ya, nggak mungkin nggak ada, kau tanya dulu kan, pasti kita pengen tahu sejarah dulu. Ya kan, dari sejarah kamu tahu macam mana dulu merintisnya. Nah, karena biasanya dari sejarah itu kita bisa tahu dari awal, terus kayak mana polanya, terus bagaimana semuanya ya dia jalankan, hingga setelah sejarah dia akan masuk kepada mulai dia bercerita tentang bagaimana pola atau teknis. Ya, karena kalau orang dulu jarang yang memikirkan strategi pemasaran, tak ada itu. Kalau tanya pun nanti Bapak si Budi tak tahu, dia yang penting jualan. Ya, tak pernah dia mikirkan itu. Tetapi nanti kamu akan lihat, kalau kamu bercerita, kamu simpulkan. Kalau tanya orang tua pasti dia nggak akan tahu istilah-istilah itu. Tapi kamu akan nyimpulkan sendiri, oh seperti ini strateginya. Yang paling sering dia nggak akan mengerti apa itu strategi ini ya, sehingga dapat di bagian ketiga ini adalah yang disebut dengan konsinyasi. Nah, dia tak akan ngerti itu. Apa itu? Titip laku bayar. Kan itu konsinyasi kan? Titip laku bayar. Kalau enggak laku enggak dibayar. Nah, Bapak itu tidak akan tahu itu apa istilah itu, tapi itulah yang dijalankannya bertahun-tahun. Terus apalagi pola yang telah dibuatnya, yang dia enggak bisa tahu dia, karena dia tidak tahu teori. Nanti akan muncul di situ kalau kalian bertanya secara mendalam, ada namanya distribution channel. Yang ini nggak akan nggak tahu dia istilahnya itu. Tapi kalian tahu bagaimana saluran pendistribusian dia. Nah, waktu sedikit mungkin dia tidak perlu orang lain, tapi semakin banyak dia akan memakai pola channel-channel distribusi. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi pola-pola sederhana yang tidak dipahami oleh perintis ya, Bapak si Budi itu pasti perintis, dia tidak begitu paham itu. Kalianlah yang menyimpulkan setelah diinterview. Nah, kita lanjut kepada slide selanjutnya. Fungsi dari kerangka teori. Jadi kerangka teori tadi ada 3, 1 konsep, 2 konstruk, 3 proposisi. Fungsinya apa? Untuk menjadi landasan konseptual dalam menjawab masalah. Nah, ya. Jadi masalah itu dijawab dengan adanya teori. Ya, dengan adanya teori. Ya. Ngapain pakai teori? Capek katanya gitu kan. Ngapain kuliah? Bagus cari duit. Nah, enggak. Nah, topik selanjutnya ini udah kita bahas kemarin ini. Hipotesis itu adalah dugaan jawaban sementara. Hipotesis itu menjelaskan kenyataan
Hipotesis mengandung kemungkinan, hipotesis dapat diuji. Nah, kemarin sudah saya jelaskan kalau dia hipotesis. Hipotesis selalu dilambangkan dengan huruf H. Huruf H ini selalu dibagi dua, yaitu yang menjelaskan kenyataan itu disebut H0. Yang mengandung kemungkinan lawan dari yang benar adalah yang salah adalah disebut H1. Ya, paham ya? Nah, jadi kan di dalam setiap ilmu itu hanya dua solusinya. Gagal atau berhasil, tidak ada yang di tengah-tengah. Makanya hanya dugaan benar, dugaan salah. Oke. Nah, kenapa perlu ada hipotesis? Ya, untuk menduga jawaban sebelum diuji. Ya, tidak mungkin ada jawaban tanpa diuji terlebih dahulu. Nah, hipotesis itu secara teori ada yang namanya hipotesis deskriptif. Nah, ini dia. Ini nanti apa ya? Bagaimana peristiwa terjadi dalam riset kita. Inilah yang kalian buat untuk tugas di semester sebelum mid. Dia kalian jelaskan saja, tidak perlu sebut angka-angkanya. Kedua, hipotesis kerja atau meramalkan. Nah, baru hipotesis nol. Nah, ini dia yang tadi. Hipotesis 1, hipotesis 0 sama itu ya. Berbeda fungsinya tetapi termasuk dalam kategori itu. Nah, kita lihat sekarang konsep pengujian hipotesis. Ini jadi gampang, paling gampang. Kalau ada H0 pasti ada H1. Nah, kalau H0 diterima ya, diterima, H1 berarti ditolak. Nah, itu aja kuncinya. Terima atau ditolak. Wah, makan kolak palawak. Nah, ya, jadi sekali lagi diterima atau ditolak itu berdasarkan ya. Ini kita tulis saja sini ya. Nih, dah. Diterima atau ditolak itu berdasarkan hasil hitungan. Waktu kalian belajar dulu statistik 2, statistik inferensi, kan disuruh menghitung. Apapun yang dihitung, apapun jenis ujinya, mau uji T, uji F, uji R, uji Z, semua yang dihitung. Setelah dihitung, baru dibandingkan dengan tabel, nilai tabel. Jadi hanya itu mengujinya. Mana lebih besar yang dihitung atau yang ditabel. Itu saja sebenarnya untuk membuktikannya. Nah, nanti setelah itu diputuskan mana yang diterima, mana yang ditolak ya. Nanti kita praktekkan, sekarang teorinya saja dulu, nanti kita praktek di pertemuan kedua minggu ini. Nah, selanjutnya dalam hipotesis, nah ini kalau nggak bagus dia pemahamannya di statistik kemarin, statistik 2 lah khususnya, ini nggak begitu paham dia. Apa itu uji dua pihak? Apa itu uji satu pihak? Nah, jadi saya jelaskan secara sederhana, hidup ini sebenarnya tak lebih dari seperti ini.
Ini bahasa sederhananya. Setiap manusia mengalami seperti ini. Dari mulai kau lahir kecil-kecil, besar, 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 sehingga sampai puncaknya, umur puncakmu kau akan menurun, 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 mati. Ya kan? Nah, inilah namanya yang disebut dengan kurva normal. Ya, setiap manusia seperti itu. Nggak ada manusia yang kurvanya seperti ini, naik, 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 mati. Nggak ada. Nah, ya. Tapi adakah yang manusia yang mati di tengah jalan? Ada, masih bayi mati. Di sini mati. Di sini mati. Iya kan? Ada kan? Apakah ada yang di saat di puncak dia mati? Ada. Apakah di ujung-ujung dia mati? Ada. Makanya para ahli statistik membaginya menjadi 3 bagian. Nah, ini dia. Menjadi 3 bagian. Apa artinya? Kalau di awal-awal kau mati, ini bahasa sederhana ya, supaya kau paham aja. Mungkin nggak paham dosen kau dulu ngajarkan kau ini. Ya. Kalau di awal kau mati, waktu muda, disinilah letak kau. Kalau tua kau mati, disinilah kau mati. Kalau di puncak usiamu, kau mati disinilah. Nah, jadi tidak ada orang mati di sini. Ini teori sederhana supaya paham ya, bukan mengatakan kau bakalan mati di mana, tidak. Jadi di sebelah sini ini selalu disebut yang kiri. Ini berarti kalau di sini titik tengah puncak hidup manusia, disinilah dia manusia mencapai titik nol. Nah, ya, manusia tuh mencapai puncaknya di titik nol. Manusia awal-awal lahir negatif 1. Manusia mencapai surga mati tua itu titik 1. Ini semua disebut kiri, ini disebut kanan, ya kan? Karena dia positif. Nah, dari mana? Nah, jadi kita lihat di sini ya, kanan kiri ini semua tergantung dari nanti kita lihat mengujinya. Ya, semua diuji. Makanya pahami dulu bahwa semua manusia harus mengalami kurva normal. Tetapi apakah dia berhentinya di mana, kita tidak tahu. Nah, ya, tidak tahu kita di mana. Kalau kau lah, aku pun tidak tahu. Tapi kalau dari segi umur, aku udah sampai di sini. Saya sudah sampai di sini, udah mendekati puncak, tinggal turun 50 lebih. Iya kan? Kalau kalian mungkin masih di sini 20-an di sini. Ada yang udah 30 sini? Belum ya? Nah, ya, nanti semua akan mengalami. Ini sebenarnya kalau dijelaskan di kehidupannya seperti itulah kehidupan. Pasti satu-satu hilang. Apakah dia sempat mencapai puncak atau tidak? Nah, tapi itu nanti kita bahas, dan itu semua dihitung, bukan angan-angan. Nah, dia kita lihat selalu membandingkan letaknya. Nanti ajalah dijelaskan ini ya. Kita jelaskan sama besok hari pas masuk praktek ya, supaya langsung nampak dia. Nah, jenis-jenis uji hipotesis. Nah, ada 2, namanya parametrik. Ingat aja, meter. Meter itu artinya hitung. Pra. Nah, ya, diukur dengan ada hitungannya. Atau sederhananya gini aja ini. Parametrik. Tadi ingat kan, weh? Ini normal. Nah, iya kan? Nah, kalau dia yang normal masuk parametrik. Kalau dia tidak normal masuk non parametrik. Nah, itu adalah gampangnya. Nah, kenapa dia tidak normal?
berarti dia tidak melewati kurva. Nah, gampang kan? Nah, kenapa dia tidak melewati kurva? Karena memang datanya seperti itu. Kurva normal. Jadi kalau dia digambarkan kurva normal itu seperti ini. Ini sumbu X, ini sumbu Y, dia selalu di tengah-tengah ini. Nah, tapi dia tidak akan pernah menyentuh titik nol. Inilah normal. Atau kayak tadi grafiknya kita gambar, dia selalu segini tuh. Nah, dia nggak akan pernah bersentuhan. Ya, tak kenapa ini tidak pernah bersentuh. Ini juga tidak pernah menyentuh. Nanti kalian teliti dulu. Kenapa itu nggak pernah bersentuhan menggambar kurva? Nah, ya nanti kita tanya ChatGPT. Ya, oke. Ya, kita tanyakan kenapa kurva itu tidak pernah mencapai titik nol. Oke, kita lihat. Nah, ini dia. Nanti besok kita praktekkan. Ya, 1 sampel, 2 sampel, 1 sampel, 2 sampel. Baiklah, sampai di sini dulu pertemuan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin.